hatimu selain diriku dan engkau bilang hanya kesibukan hingga kau lewatkan hari-hari indah bersamaku. Dahulu semua indah, dahulu terasa gelora, dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu, dahulu semua indah, dahulu terasa gelora, dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Viewers, di episode spesial Hari Kartini kali ini, kita berkesempatan ngobrol bareng Rika Ruslan. Musisi satu ini sudah sejak lama aktif menciptakan lagu hits seperti Dahulu dan Hayalan yang telah dipopulerkan band The Groove. Rika yang kini dikenal sebagai penyanyi itu senang menulis lagu sejak SMA. Lalu, seperti apa cerita di balik karya lagu Dahulu miliknya ini? Let's take a look! Welcome back to BTS Behind the Song. Wah, suatu kehormatan sekali nih kali ini Cema diundang langsung nih ke rumahnya musisi legendaris. Wah, kalian pasti tahu sendiri nih siapa nih sosok di pinggir Cema sekarang. Aduh, duduk di pinggirnya aja udah deg-degan banget. Udah gemeteran dari tadi mau interview secara langsung. Ada Terika Ruslan. Aku takjub loh, lihat bulu mata kamu bagus banget. Nah, Terika langsung salpuknya ke bulu mata. Iya, gue usaha pakai layer, kamu udah dikasih Tuhan, bagus banget. Alhamdulillah, berarti mensyukuri atas pemberiannya. Terika gimana nih kabarnya? Aku ganggu konsen kamu, nggak apa-apa. Terika gimana kabarnya Terika? Alhamdulillah baik, sehat, Sehat, ya. lagi bahagia-bahagianya. Kayaknya di sepanjang perjalanan hidup sekarang itu aku di titik paling bahagia banget. Lagi di titik paling bahagia banget karena Terika ini sekarang lagi di 23 tahun berkarya tuh ya? Iya, 23 tahun berkarya dengan satu lagu judulnya Dahulu. Jadi aku rilis lagu ini pertama kali diterima oleh industri, tapi itu pun diterima pakai banyak cerita. Banyak cerita. Tidak segampang cek gitu. Tidak semudah itu ya Teh, banyak kerikil-kerikil yang menghadang ya kan? Seperti dari Bandung lewat ke Jakartanya belum sampai tol kan, masih lewat Padahara. Masih lewat Padahara, lewat tempat yang lain-lain dulu. Lewat Purwakarta, lewat segala macam baru nyampe, gitu Teh, perjalanannya. kalau misalkan ngomongin apa sih berkarya 23 tahun ini, bisa nggak sih Teh diceritain nih Iya. perjalanan Teteh dari awal sampai di titik ini sekarang? Jadi sebetulnya aku itu kan senang menulis dari aku kecil, dari SD. Tetapi waktu itu memang hanya diary. Jadi diary aku tuh dulu suka dipinjemin teman-teman untuk bikin puisi curhat ke pacarnya apa gitu. Itu udah anak SMP tuh, SMA tuh selalu pinjem diary aku. Nah, kebetulan karena saya waktu itu harus pindah sekolah, aku harus memutuskan pindah ke Bandung. Sekolah yang dipilih untuk singgahan aku tuh SMA 2 Bandung. Nah, secara anak baru itu kan pasti orang langsung pengen tahu kan Siapa nih gitu kan? Siapa nih gitu kan? Akhirnya. Nah, Terika, kalau misalnya ngomongin 23 tahun berkarya, gimana sih perjalanan Teteh dari awal sampai ada di titik ini Teh? Nah, gini, Terika itu memang lahir di Sukabumi. Jadi aku SD SMP di Sukabumi. SD SMP tuh aku sudah mulai menulis puisi-puisi. Nah, itu puisinya tuh selalu dipinjemin sama teman-teman. Untuk curhat sama pacar, untuk nyatain atau menolak, itu udah terkenal tuh. Tetapi begitu SMA aku harus pindah ke Bandung gitu kan, karena semua keluarga aku pindah ke Bandung, kakak aku pindah ke Bandung semua. Masuklah aku ke sekolah SMA Negeri 2 Bandung di Cihamplas. Oh, SMA 2 Bandung di Cihamplas. Iya, anak Cihamplas pasti anak tahu Cihamplas, nih. lah. Anak Cihamplas banget nih kayaknya. Jeans jangan. Nah, disitulah awal Teh Rika akhirnya menjadi hobi menulisnya terrealisasikan. Karena waktu itu di SMA 2 itu kan selalu ada pertandingan porseni. Tidak ada wakil di kelas yang bisa nyanyi. Nah, aku cerita sama sahabatku tuh, aku dari dulu suka nulis. Kan kalau anak baru suka ditanya-tanya. Kemudian dicari-cari tahu kan siapa sih anak baru? Oh, siapa sih ini anak baru? Siapa sih ini? Katanya penyanyi, katanya suaranya bagus ya. Biasa gunjingan gitu, tetangga ya kan? gunjingan. Nah, itulah akhirnya mereka minta aku untuk mewakili SMA Bio 3 untuk lomba porseni. Melawan kakak kelas dan kemudian melawan juga sekolah yang lain. Nah, begitu itu aku menang. Tambahlah si anak baru ini mencuri perhatian. Langsung menang. Langsung menang. Pertama kali ikut lomba dan langsung menang. Jadi
Followernya perhatian. banyak. Wih, langsung jadi pusat perhatian Seman 2 Bandung. Kayaknya Iya. Seman 2 Bandung langsung kenal Teh Rika tuh pada saat Langsung itu. followernya langsung bejibun. Nah, mulailah ada percik-percik cinta. Oh, dibumbuilah dengan Kisah cinta anak kisah cinta. Kamu SMA punya pacar kan? Punya dong. Teh. Enak kan? Kecrik-kecrik Iya. gitu ya, pacaran-pacaran. Kalau ingat Kecepret-kecepret masa-masa gitu ya. percintaan SMA kayaknya tuh nggak ada habisnya, ada aja cerita yang baru ya kan. Iya. Di SMA itulah aku menulis 2 lagu yang di industri Indonesia sekarang itu masih bertahan sampai sekarang. Masih 2 lagu bertahan itu. sampai Iya. sekarang. Ini salah satunya Yang pertama aku tulis Hayalan, yang kedua adalah Dahulu. Itu 2 lagu yang aku tulis semasa SMA dan dua-duanya terima kasih untuk Tuhan jadi hits sampai saat ini. Iya, Dan generasi betul. muda sekarang juga masih mendengarkan lagu itu Teh. Kalau misalnya ngomongin yang tadi nih lagu Dahulu sendiri, kayaknya kan kalau misalnya saya lihat kemarin saya sempat lihat tuh video klip terbaru dari Iya. Teteh. Iya. Itu panjang banget video klipnya, Musik 20 video. sekian menit. 23 menit. 23 menit. Berarti sama-sama umur berkait Teteh sekarang. Itu nggak 23 sengaja tahun. loh. Oh, Itu nggak berarti sengaja. kebetulan. Kebetulan jadi setelah dirangkai, kan di situ aku ada pengen foto yang aku zaman SMA duduk di tangga. Kemarin juga kita duduk situ. Iya, iya. Di kelas kita juga duduk posting itu untuk ngasih tahu bahwa ini real. Jadi cerita yang ada di video itu semuanya real. Apa adanya, cowoknya juga ada, namanya Ada juga semua. itu dan Oh. semua sahabat yang disebutin juga ada. Jadi Benar. aku cuma pengen ngasih tahu bahwa pada saat kita mengalami sesuatu, proses menulis yang real, itu lagu tuh jadi lama. Karena memang kayak kejadian tuh kayaknya energi tuh semesta masuk ke si lagu itu. Bener banget. bener Gitu. Jadi semuanya itu jadi aku happy-nya karena aku diizinkan bikin video di situ. Terus anak SMA 2 yang main pun itu anak-anak SMA 2 sendiri, bukan pemain film. Nggak bisa acting, betul-betul diajarin 1 hari sebelumnya. Semuanya langsung anak-anak Seman 2 ya. Anak SMA 2 anak vokal grup, jadi nggak ada kayak kamu kan nggak bisa acting. Kalau mereka bener-bener ngeliat kamera aja grogi-grogi gitu, lucu. Tapi hasilnya keren banget Teh. Itu kan Ya. kalau misalnya saya bisa lihat kayaknya lebih bisa dibilang daripada video klip lebih ke film pendek, benar nggak sih? Ya. Teh? Menceritakan Ya. story Teteh dari awal, menciptakan Ya. lagu tersebut. Betul. Bahkan ada adegan Teteh nulis lagu di bawah pohon beringin. Yes, itu pohonnya betul memang di situ. Sampai sekarang masih ada dari dulu Teh. Iya, yang diprotes sama teman-teman. Yang itu juga waktu hari itu kan banyak yang nganter. Riko bukunya coklat terusnya biru, saking benernya. Saking detailnya, pengen bener banget nih. Bahkan kalau Cuma saya sih bukunya ketinggalan di hotel, jadi ya udahlah ya ada aja di tas gua coklat ya sudah lah Nah, ya. kalau saya story aslinya berarti tadi warna bukunya apa Teh? Biru, karena aku Warna penyuka biru. Hari ini aku pakai ungu karena kamu pakai biru. Nanti kita kembaran. Oh Males iya. saya Nanti kita ganti jadi baju couple. tadi ya. Ya, boleh ya. Mata seru banget ya. Tapi kalau misalnya kita Tapi lihat, kok kamu tahu sih aku suka biru pakai jas jaket biru. iya, saya udah riset nih. Biasa. Pinter ngelasnya. Pinter berarti dia. Anak itu cari Guys, muka dia banget nih pinter. kayaknya. Dia pasti maju karena pinter. Amin, ya Allah. Duh, dipuji-puji terus nih. Bukannya Iya. dipuji kan biasanya orang langsung kayak terbang gitu kan. Saya langsung menciut nih dipuji sama Teteh cantik di pinggir ini. Asyik. Maksudnya biar, Sama-sama orang biar Bandung gitu. keluar clue itu tuh teteh cantiknya Oh, biar iya. keluar. Emang Tapi sengaja dipancing. Cema, Terika itu tidak segampang itu untuk sampai ke industri. Aku mengalami penolakan SMA tuh 4 label nolak aku, terus aku berusaha keras untuk dapat ke sisi itu. Wah, itu sebetulnya di video aku mau kasih tahu bahwa kita jangan cepat puas kalau dapat satu kesempatan. Tetap harus rendah hati. Kalaupun kita dapat susah untuk dapat ke satu titik itu juga jangan cepat menyerah karena pasti Tuhan cari waktu yang tepat untuk sampai ke situ. Bener banget. Kan nggak semua orang ya dikasih kesempatan sama Tuhan, langsung boom gitu aja. Pasti Iya. ada juga yang menjalani prosesnya sama seperti Terika, betul. menjalani prosesnya dari nol, dari awal sampai sekarang. iya. Akhirnya ada di titik ini. 23 tahun berkarya loh, Betul. menjadi salah satu legend musik di Indonesia. Nah, ngomong-ngomong nih Teh, Ya. 23 tahun berkarya. Emang total lagu yang Teteh udah keluarin ada berapa sih Teh? Banyak sih, banyak sekali. Tapi kemarin kan mulai dicicil nih. Jadi sebetulnya Cema Terika tuh mau bikin vinyl piringan hitam. Isinya ada 8 lagu hits aku. Nah, kemarin Hayalan baru rilis kan. Jadi Hayalan itu bercerita tentang 6 anak muda yang kepengen tahu kenapa sih lagu-lagu lama itu melegenda. Iya, Sampai hari ini masih dengerin. benar banget. Masih jadi wajibnya lagu anak-anak Senoparty. Wah. Dan anak Bandung kalau closingan cafe, kenapa? Nah, anak 6 orang ini mempertanyakan sampai datang ke rumah ini, kayak Cema sekarang, ingin tahu dan salah satunya aku ajak ke Bandung. Nah, di Bandung lah saya ceritain, inilah SMA tempat aku menulis, ini kelas aku, ini teman-teman aku, dan ini loh kisahnya. Aku dapat cinta, tapi si cintanya juga nggak selumulus yang
diinginkan, tapi ternyata cinta asik dengan gak asik jadi karya. Betul. Dan menghidupi saya sampai sekarang. Jadi poinnya, kalau kita punya masalah itu jangan terus-terusan ngeblunder di sosmed lah. Mendingan dijadiin puisi yang indah, dijadiin lagu, dijadiin karya. Jadi siapa tahu akan seperti ini. Banyak kakak-kakak kalian yang nulis lagu akhirnya jadi legenda karena mereka memang jujur pada saat menulis gitu. Bener banget nih. Berarti katanya kebanyakan nih lagu-lagu yang ditulis tuh kayak true story nggak sih? True story. Nah, kalau disebut jumlahnya itu banyak banget, tapi sebetulnya yang di vinyl itu atau piringan hitam yang kita lihat di sebelah aku ini, Betul. ya ini kan barang lama ya. Aku hanya memasukkan 8 lagu karena nggak bisa semuanya. Mungkin nanti ada volume 1 2. Tapi yang Terika senang, Terika bersama partner aku Mas Angga Saleh di halaman musik Rika Ruslan sekarang jadi punya tujuan ingin mengangkat anak-anak muda yang tidak punya nama. Followernya sedikit, belum dapat kesempatan, malah kita itu merangkul seperti itu. Wah. Mudah-mudahan kamu nanti mau gabung sama halaman musik. Kalau udah kayak gini tangannya berarti excited banget nih. Gue ingat tadi Terika cerita kalau misalkan Terika tuh punya cita-cita juga pengen mengangkat nih musisi-musisi muda yang tidak punya wadah untuk mengembangkan karya mereka. Terika ada salah satu orang yang ingin mengembangkannya, membantu kalian semua. Ya. Wah, keren banget itu sih Teh. Terika kalau misalnya ngomong-ngomong yang tadi nih, yang Terika pengen memajukan musisi-musisi muda, berarti Terika itu salah satu musisi atau sosok wanita atau Kartini masa kini Teh, ya kan? Kok aku tepuk tangan aku senang? Karena kamu yang ngomong, bukan aku yang ngomong. Kartini masa kini ya kan yang Iya. pengen memajukan Amin, musisi dan amin. musik Indonesia. Keren Amin. banget loh Teh. Karena nggak semua orang punya pemikiran seperti itu Teh di zaman sekarang. Ya, kebetulan memang mamaku tuh lahirnya 21 April sama dengan Kartini. Jadi mungkin ada sesuatu dari semesta ini yang Terika juga senang ajar gitu kan. Karena papiku semua keturunannya adalah guru. Terus aku merasa sekarang apa sih kalau aku cuma bikin lagu, nyanyi doang kayaknya sudah selesai. Tapi kalau aku berbagi, ngasih kesempatan anak-anak untuk ikuti musik video selanjutnya, karena setelah ini kayaknya aku akan bikinkan satu lagu yang bertepatan dengan papiku meninggal, karena itu lagu buat dia. Jadi mudah-mudahan kamu nanti mau ikut lah. Amin, mudah-mudahan ya setelah ini ada kolaborasi antara Cema dan Terika. Iya. Amin. Nah, kalau lihat Kartini itu kan dari dulu selalu memberikan sekolah di rumahnya ya. Kemudian dia tidak pernah tahu siapa yang mau belajar. Jadi di sini juga misi aku dengan Mas Angga di halaman musik, bahwa siapapun bisa ikut di halaman musik sepanjang dia mau, dia juga menjaga sikap, dia juga kepengen memasuki industri ini dengan yang benar gitu, nggak cuman aku mau viral doang. Aku pengen aji mumpung. Iya. Karena menurut aku manusia itu dilahirkan sama Tuhan beda-beda. Ada yang cepat naik, ada yang viral karena satu kisah kemudian hilang, ada yang memang harus pelan-pelan tapi dia jadi abadi. Nah, itu adalah gift dari Tuhan yang harus kita juga. Kamu jadi viral juga, kamu harus jagain bagian iya. Tapi kamu berusaha juga, kamu tetap harus saja. Jadi dua-duanya menurut aku punya kesulitan. Tapi kalau aku lebih suka yang ikut halaman musik adalah anak-anak yang mau dan belajar, menjaga sopan santun dan menjadi anak-anak Indonesia yang keren. Karena Indonesia itu negara keren. Jadi jangan kebule-bulean lah. Boleh, mukanya bule boleh, tapi Indonesia tetap Tapi di Indonesia hatinya. banget, tuh dengerin tuh. Jangan- Muka boleh iya. bule, tapi jiwa Indonesia banget. Teh, ngomongin masalah Kartini. Iya. Sosok Kartini menurut Teh seperti apa sih Teh? Kartini itu adalah seorang yang keren banget karena dia punya kesempatan, dia punya jabatan, dia punya kedudukan, dan dia juga anak orang kaya ya. Tapi dia tidak mikirin dirinya sendiri, dia mau berbagi dengan sekelilingnya, bukan untuk dirinya sendiri. Itu yang keren kan. Sebetulnya karena dia seorang kaya, dia punya kesempatan. Tapi tidak hanya Kartini, kan ada Dewi Sartika dan banyak sekali di Indonesia ini. Cuman menurut saya kegigihan dia, dan dia berani curhat lewat buku hariannya. Makanya tadi saya bilang, saya dari SD punya buku harian. Jadi buku harian itu adalah catatan kecil. Kalau kamu sekarang nggak bisa senang nulis, kamu bisa nulis di feed kamu di Instagram adalah pagi-pagi menulis ini, besok menulis itu, ada sama dengan buku harian. Untuk pengingat juga ya Teh ya. Nah, Kartini itu bikin karena buku hariannya dia. Betul nggak sih? betul. Nggak salah loh, dari buku harian bisa jadi story yang keren. Banyak sekali yang sekarang seperti itu, seperti Terika juga. Jadi buku halaman musik adalah buku harian dari musik yang mau berjalan. Kartini punya habis gelap terbitlah terang. Terbitlah terang. Terika punya dahulu dan hayalan. Jadi adik-adik semua juga harus punya buku hariannya. Nih, Gitu. tepuk tangan dong untuk Kartini di Yeay. masa kini. Wah, keren banget Teh. Teh, ini nih,
harapan Teteh ke depannya untuk musik video dan musik-musik Teteh yang akan rilis ke depannya seperti apa? Sebetulnya aku cuman kepengen jujur dengan kisah penulis karena zaman sekarang ini penulis itu dilupakan orang. Banyak sekali penulis-penulis Indonesia yang sampai meninggal juga orang tidak tahu dia tuh yang nulisin lagunya Mama Ina atau Mbak Ute atau yang menuliskan lagu BCL gitu ya. Siapapun, jadi aku kepengen mulai dari sekarang orang lebih menghargai penulis, membayar sistem royalti yang benar. Pemerintah mulai memikirkan para penulis karena kasihan mereka itu kadang-kadang dapat advance habis itu selesai royaltinya belum dikasih sebagaimana harusnya. Sedih juga kadang-kadang kalau penyanyinya juga lupa sama penulis lagunya, konser nggak diundang, kita nggak dikabarin. Itu kan karya itu kan tetap yang melahirkan adalah penulisnya. Jadi saya kepengen dari sini ke depan si musik video ini akan menjadi cerita bahwa di balik sebuah lagu tuh ada kisahnya. Kayak dahulu ternyata dari kisahnya adalah anak SMA yang lugu banget gitu. Yang orang mungkin kalau SMA, aku malu lah bikin lagu, justru Terika produknya di saat SMA. Nah, si musik video ini ingin menjadi satu gambaran untuk adik-adik yang baru mulai bahwa Terika enggak gampang. Terika ditolak, Terika harus menunggu dari tahun 88 ke tahun 99 untuk bisa akhirnya punya grup untuk sama-sama berjuang. Tapi pada saat punya grup juga nggak langsung diterima karena kita berjuang terus untuk si lagu ini masuk ke label. Teh kan lagu Dahulu ini tuh kan udah 23 tahun ya rilis di semua didengarkan oleh masyarakat Indonesia. Bahasanya masyarakat Indonesia. Nah, perbedaannya apa sih Teh? Lagu Dahulu yang dahulu sama lagu Dahulu yang sekarang. Sebetulnya beatnya tetap disco, tetapi yang sekarang itu lebih disco banget karena aku kerjasama sama Neurotic. Neurotic itu 3 anak yang bergabung dalam DJ yang namanya Neurotic. Jadi BPM-nya aku naikin, terus kemudian liriknya dikembalikan pada saat aku nulis SMA. Karena waktu sama The Groove kan liriknya jadi duet. Iya betul. Nah, bagi kamu kalau mau nyanyi lagu sendiri, lagu dahulu dan Hayalan itu sudah yang sekarang itu liriknya. BPM-nya dirubah, terus Teh Rika nyanyinya lebih Rika Ruslan banget. Karena kan kalau duet kita harus tenggang rasa kan, begitu sendiri kan, wah nyanyinya kalau aku bilang perempuan di usia 52 yang merasa 17 tahun, 16 tahun deh pas lagi nulis. Jadi aku merasa energi lagu ini sama dengan yang dulu, tapi yang ini mungkin lebih solois ya, lebih dapat lah untuk menyanyi sendiri. Wah, berarti perbedaannya tuh nggak terlalu besar? Nggak, karena aku pengen tetap lagu itu kan aku inginkan dari dulu disco, karena aku tuh senang sekali disco, senang goyang. Teh, boleh nggak sih dinyanyiin dikit aja nih penggalan lagu Dahulu versi sekarang? Gimana tuh? Penasaran kan pasti? Kalau bisa ikutin bareng ya. Oke, siap. 1, 2, 3, 4. Dahulu semua indah, dahulu terasa bergelora, dahulu hanya ada aku, dahulu ku menjadi bunga cintamu. Wah. Dulu, sekarang gak ada bedanya. Walaupun dahulu udah 23 tahun, sekarang dia dengerin lagi makin keren loh Teh. Masih bagus kan suaranya? Kayaknya nggak berubah sama sekali Teh. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Teh. Sama-sama. Obrolan dari awal sampai akhir nggak berasa banget nih. Ternyata kita udah banyak banget bercerita, terus saling bertukar juga kisah dari lagu Dahulu itu seperti apa, dan akhirnya kita tahu nih secara visual lagu Dahulu seperti apa dari awal diciptakan sampai se-booming sekarang. Ya udah Teh. Terima kasih. Tapi kamu punya janji ke aku? Apa tuh? Ngasih demo suara kamu. Siapa tahu aku tertarik bikinin lagu buat kamu. Siap Teh, siap. Kan tidak pernah tahu dengan siapa kita ketemu, ya nggak? Ya sudah. Nih, kesempatan yang kayak gini nggak boleh disia-siakan. Abis ini langsung pulang, langsung bikin demo lagi. Asik. Sudah, makanya jangan kemana-mana, tetap di BTS karena abis ini masih akan ada video-video yang akan atau informasi yang akan Cema berikan buat kalian semua. Tetap di BTS Behind the Song. Viewers, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bersama musisi Indonesia, musisi legend Indonesia, Teh Rika Ruslan. Nah, habis ini masih ada beberapa informasi yang akan Cema update buat kalian. Tadi banyak banget ya informasi yang bisa kita dapatkan dari Teh Rika nih, pelajaran dan semuanya. Jadi kalau misalnya kalian pengen mencapai sesuatu, harus mengikuti prosesnya dari nol. Karena Teh Rika Ruslan aja ikuti prosesnya dari nol sampai bisa di titik sekarang ini. Keren banget sih. Dan
sampai sekarang masih shaking sebenarnya setelah ngobrol langsung sama Rika. Nah, saya mau menginformasikan kalian kalau misalkan ada original series nih dari Vision Pictures yang akan tayang di Vision Plus yang berjudul Menemukanmu yang dibintangi oleh bintang-bintang ternama pastinya. Nah, adapun pemainnya nih Yoriko Angelin, Asyafrina Alatas, Debo Andrios, dan Yasmin Jamal nih. Dan yang paling keren lagi, dia syutingnya langsung di Turki. Pasti keren banget sih hasilnya. Nah, sayang banget nih viewers, ternyata waktu kita udah habis juga. Aduh, padahal masih banyak banget nih informasi yang pengen Cema update buat kalian semua. Tapi jangan khawatir karena Cema masih akan update buat kalian semua tentang informasi terupdate pastinya di episode berikutnya. Cema nggak lupa mengingatkan buat kalian semua, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan. Ya udah, Cema pamit undur diri dulu ya. Jangan lupa saksikan BTS only on MNC Channel. Bye-bye!